Guys, pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Android sendiri dan nantinya akan kita rusak sendiri juga ya. Jadi kita buat sendiri, rusak sendiri, ya makan sendiri, hidup sendiri, ya. BTW ini rambutku, wah mantap juga ya. Oke, seperti biasa tanpa berlama-lama langsung kita lihat aplikasinya seperti apa dan nanti kita coding bersama-sama, oke? Let's go. Oke guys, yang harus kalian miliki untuk membuat suatu aplikasi Android adalah 1. Laptop atau komputer, 2. Java, ya ini Java, nanti saya kasih linknya. Ini adalah Java Development Kit ya, kita harus download ini. Kemudian Android Studio tentunya, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android, oke? Setelah kalian download Android Studio-nya, diinstal, dan seperti biasa installnya, nanti kalian buka, nah akan muncul sebuah screen seperti ini, suatu welcome screen ya. Ini di kiri kalau kalian ada project-project, nanti akan muncul di sini. Oke, untuk membuat project kita tinggal pencet nih, Start a new Android Studio project. Nah, ini adalah template-template yang disediakan oleh Android Studio. Ya ini baik sekali, kita bisa bikin misalnya kayak Google Maps Activity, Login Activity. Di sini sebutnya Activity ya, nanti apa itu Activity kita akan lihat pada video ini ya, oke? Empty Activity, Basic Activity, Bottom Navigation, banyak jenis, kalian bisa explore sendiri. Tapi pada kali ini, kita akan menggunakan Empty Activity ya, kosong, plong, oke? Next, nah ini nama aplikasi kalian bisa ganti namanya, mungkin kita pakai namanya hacker, hacker, gitu kan, hacker. Nah ini package name bebas, bisa ini misalnya kalian mau ganti nama kalian gitu, misalnya Fernanda kalau saya, tapi kalau kayak tadi example juga nggak apa-apa, tidak masalah. Kemudian save location, nah ini kalian pilih kalian mau save location, mau save project di mana gitu ya. Tinggal di browse aja kayak biasa. Kalau saya biasa save-nya di admin ya, biasa saya punya account Android Studio Projects. Nah kalian bisa bikin, ini project-project saya yang sebelumnya. Kalian bisa bikin new folder di sini, misalnya folder kita namanya mantap gitu kan. Ya gunakan nama yang enak aja gitu. Nah language, ini language maksudnya kita mau menggunakan bahasa pemrograman apa untuk Android kita gitu. Untuk membuat aplikasi kita mau pakai bahasa apa. Dulu cuma ada Java, sekarang kita bisa pakai Kotlin. Nah untuk itu saya akan menjelaskan dengan bahasa Kotlin ya, karena ini bahasa yang lebih modern, lebih mudah dimengertinya, lebih cepat juga, lebih simple. Kita akan belajar bersama-sama. Nah ini minimum SDK, ini istilahnya kayak aplikasi kalian ini bisa jalan mulai dari Android versi berapa. Nah, by default dia milihnya Android 6 ya. Dan Android 6 ini dia bisa jalan di kurang lebih 84,9% device di seluruh dunia. Kalian bisa turunin, nggak masalah. Misalnya mau ke Android 4, nah ini 100% device pasti bisa menjalankan APK yang buat Android 4 ya. Tapi bisa disesuaikan dengan handphone kalian, misalnya kalau handphone kalian Android 8 juga nggak apa-apa. Tapi saya akan menggunakan Android 6 saja, gitu, yang by default ya. Oke, finish. Nanti project kalian akan terbuat. Nah, akan muncul Windows seperti ini. Kalian akan dihadapkan dengan dua buah data di sini, yaitu activity main.xml dan main activity.kt. Ini berikan waktu sedikit untuk loading, ya. Nah, dua file ini tuh apa gitu kan? Kalau kalian yang sudah pernah membuat website, XML ini mirip sekali dengan HTML. Jadi istilahnya ini tuh struktur untuk desain layout dari aplikasi kita gitu, .xml ini. Nah, main activity.kt ini extension Kotlin ya. Kalau .java berarti extension Java gitu kan. Nah, kalau Kotlin ini yang menampung logic-logic dari aplikasi kita gitu. Misalnya dari layout kita dipencet button, nah terus nanti dikontrolnya di sini, di KT ini gitu. Oke, kalau aplikasi kalian sudah selesai loading, nanti kalian akan dihadapkan dengan layar ini ya, ini layar preview. Nah ini nanti aplikasi kita tampilannya seperti ini. Mungkin kita akan mulai ke jenis-jenis layout dulu ya. Jenis-jenis layout di Android ada banyak. Ya ini kalau by default dia memberikan constraint layout. Constraint layout seperti namanya saja itu ada constraint-constraintnya. Constraintnya di mana nih? Jadi begini, ini atasnya itu jaraknya berapa jauh.
Dari kanannya berapa jauh, kirinya berapa jauh, bawahnya berapa jauh. Constraint layout. Ada lagi jenis layout lain seperti frame layout, linear layout, table layout, ada juga relative layout, ada juga iya banyak. Nah, kita pada aplikasi ini kita tidak akan menggunakan constraint layout, kita akan menggunakan linear layout. Kenapa? Karena linear layout itu jauh lebih mudah digunakan daripada constraint layout. Sebenarnya constraint layout juga mudah digunakan, tapi repotnya ini dia mesti tarik sini, tarik sini. Oke, di sini ada sebuah fitur untuk mengedit tampilannya menggunakan kode. Kalian bisa pencet di keyboard Alt Shift arrow kiri. Oke, Alt Shift arrow kiri. Nah, gitu. Kalau kalian Alt Shift arrow kanan dia akan balik. Arrow kiri, arrow kiri, arrow kanan gitu. Alt Shift arrow kiri atau arrow kanan, oke? Ini text view, ini namanya adalah widget. Widget di Android juga ada banyak sekali. Ada button, ada text. Nah, text view ini adalah seperti untuk menampilkan teks biasa. Ada lagi plain text. Plain text ini untuk apa? Plain text ini untuk input. Untuk meminta input gitu, misalnya nama, password, segala macam input. Ada juga misalnya kalender. Nah ya, ini juga ada image view, ada video view. Ini kalender view. Ini untuk memberikan kalender ya di aplikasi kalian gitu. Guys, sebelum kita coding, mungkin kita lihat dulu aplikasinya nanti akan seperti apa gitu akhirnya kurang lebih ya. Jadi ini saya sudah buat aplikasinya sedikit. Nah, intinya dia cuma meminta password supaya kita bisa masuk. Tapi kita tidak tahu passwordnya apa gitu istilahnya gitu kan. Jadi kalau kita masukkan passwordnya asal apapun itu, misalnya ini attg bla 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 gitu ya. Terus kita submit, yang terjadi adalah aku sudah menjadi Hokage.